Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal prediksi TPS UTBK 2022 terkait dengan pemahaman bacaan dan menulis. Kira-kira soalnya seperti apa ya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Oke teman-teman, kita lihat soal nomor pertama. Kenaikan harga minyak dunia membuat selisih harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan non-subsidi semakin melebar. Keadaan ini adalah yang memicu peningkatan peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Tidak mengherankan jika realisasi subsidi BBM hingga akhir tahun ini diperkirakan menembus angka 41 juta kiloliter dari rencana yang dipatok APBN 2011 yang hanya 40,4 juta kiloliter. Kondisi tersebut tidak menguntungkan karena APBN jelas-jelas terbebani. Subsidi BBM juga menciptakan ketidakadilan karena penikmat subsidi BBM adalah kelompok rakyat menengah ke atas. Di sisi lain, alokasi subsidi BBM yang besar menyebabkan anggaran belanja untuk sektor lainnya atau termasuk kelompok miskin menjadi berkurang. Apalagi dengan tidak adanya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi juga menimbulkan efek negatif lainnya yang tidak kalah berat. BBM bersubsidi menimbulkan keborosan dalam hal konsumsi energi tidak terbarukan. Kondisi ini sama saja mempercepat proses terjadinya kelangkaan energi. BBM bersubsidi hanya menguntungkan pemilik kendaraan pribadi sehingga menimbulkan persoalan pelik bagi sistem transportasi darat di kota-kota besar. Nah, kita lihat pertanyaannya ya teman-teman. Pokok pikiran yang terdapat pada paragraf pertama dalam teks di atas terdapat pada kalimat. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara terkait dengan pokok pikiran berarti itu nanti hal yang berkaitan secara umum dengan apa yang ada di dalam bacaan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, ternyata pokok pikirannya itu terdapat di kalimat pertama, yaitu kenaikan harga minyak dunia membuat selisih harga bahan bakar minyak subsidi dan non-subsidi itu semakin melebar gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar itu kalau kita lihat berarti yang A atau kalimat pertama. Berarti untuk yang opsi B kalimat kedua, nah itu merupakan kalimat penjelas ya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga juga itu juga kalimat penjelas dari pokok pikiran utama. Kemudian kalimat 1 dan 2 bukan karena yang 2 itu bukan, makanya salah. Dan 1, 3 salah juga karena kalimat 3 bukan. Oke, kita lihat soal nomor 2-nya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalimat tidak efektif yang terdapat dalam paragraf pertama terdapat pada kalimat nomor. Nah, jadi kita lihat ya teman-teman, kalimat yang tidak efektif berarti kalau misalkan kalimat yang tidak efektif itu berarti nanti kalimatnya kalau di dalam satu kalimat itu nanti tidak adanya misalnya kepaduan atau misalkan kalimat itu udah menyatu, kemudian nanti berarti di kalimat itu sudah berhubungan. Nah kalau kita lihat yang opsi yang pertama yang A, kenaikan harga minyak dunia membuat selisih harga bahan bakar minyak BBM subsidi dan non subsidi semakin melebar. Nah itu sudah efektif ya. Nah karena ini sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti itu. Kemudian kita lihat yang kalimat kedua, keadaan ini adalah yang memicu. Nah teman-teman, di kalimat kedua ini setelah kata keadaan ini tuh kan ada kata adalah yang gitu ya. Nah jadi sebenarnya adalah yang ini untuk kalimat kedua ini tidak tepat digunakan gitu. Karena apa? Karena di sini terjadi yang namanya pemborosan kata. Harusnya kata adalah yang ini kita coret aja atau kita hapusin. Jadi setelah kata keadaan ini kita langsung masuk ke kata memicu seperti itu. Nah jadi kalimat tersebut akan efektif jika kata adalah sama yang dihapuskan karena itu merupakan pemborosan dari kata. Jadi kalimat ini bakal efektif kalau keadaan ini memicu peningkatan peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Nah berarti kalimat kedua ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena tadi terjadi pemborosan kata. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B atau kalimat kedua.
Berarti untuk kalimat yang ketiga salah ya teman-teman, 1 dan 2 salah karena satunya tuh benar gitu. Terus 1, 3 juga dia ini jawabannya kurang tepat. Kita lihat nomor berikutnya, yang ditanyakan adalah, kita lihat ya, kesalahan penulisan kalimat pada paragraf kedua terdapat pada kalimat nomor. Nah, jadi teman-teman, kita lihat lagi berdasarkan teksnya gitu ya. Kalau misalkan kita bagi kalimat ke-1 sampai kalimat ke-4, dia merupakan paragraf pertama. Kemudian dari kalimat ke-5 sampai kalimat ke-10 nanti dia masuknya ke paragraf kedua. Nah, karena yang dia tanya kesalahan penulisan pada kalimat paragraf kedua, nah berarti kita lihat dari kalimat ke-5. Nah, kita lihat di kalimat ke-5 teman-teman, subsidi BBM juga menciptakan setelah ketidak itu dia ngasih spasi, jadi ketidak spasi adilan karena penikmat subsidi BBM adalah kelompok rakyat menengah atas. Nah, jadi ini terjadi kesalahan penulisan. Kenapa teman-teman? Karena harusnya di kalimat ke-5 ini pada kata ketidakadilan harusnya ini disambung. Nah, di sini kan dia buat terpisah ya. Ketidak spasi adilan. Harusnya nggak ada spasi atau ketidakadilan itu adalah satu kesatuan. Nah, berarti subsidi BBM juga menciptakan ketidakadilan karena penikmat subsidi BBM adalah kelompok rakyat menengah ke atas gitu. Berarti itu terjadi kesalahan penulisan teman-teman. Nah, berarti kalau dari soal ini gitu ya, jawaban yang benar adalah yang nomor 5 gitu, atau kalimat ke-5 pada paragraf kedua. Berarti jawabannya itu yang B. Kalimat 4 salah, terus 6, kalau kita lihat yang 6, di sisi lain alokasi subsidi BBM yang besar menyebabkan anggaran belanja untuk sektor lainnya termasuk kelompok miskin menjadi berkurang. Nah, itu udah sesuai ya teman-teman, nggak ada kesalahan penulisan. Kemudian kalau kita lihat yang opsi 7, apalagi dengan tidak adanya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi juga menimbulkan efek negatif lainnya yang tidak kalah berat. Nah, ini juga udah sesuai, tidak ada kesalahan. Kalau yang kalimat nomor 8, BBM bersubsidi menimbulkan keborosan dalam hal konsumsi energi tidak terbarukan. Nah, ini juga sudah sesuai. Berarti jawaban yang benar adalah tadi yang B, kalimat yang nomor 5. Oke teman-teman, next kita lihat soal berikutnya ya. Nah, jadi soal berikut ini adalah akibat yang terjadi jika konsumsi BBM bersubsidi semakin meningkat, kecuali, nah berarti di soal ini dia menanyakan akibat yang terjadi jika konsumsi BBM bersubsidi itu meningkat. Nah, sekarang kita lihat ya, akibatnya apa aja ya berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Kalau kita lihat, nah dari opsi yang pertama gitu ya, di sini kan dia nanya kecuali, berarti yang tidak sesuai ya. Nah, kita lihat dulu akibat yang terjadi kalau konsumsi BBM itu meningkat. Opsi yang A, penggunaan anggaran melebihi rencana APBN sehingga belanja negara semakin besar. Nah, berarti kalau kita lihat yang opsi A ini, anggaran katanya melebihi rencana APBN. Kalau kita lihat berdasarkan teks gitu ya teman-teman, ini itu adalah sesuai. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari kalimat ketiga dan keempat untuk opsi yang A, tidak mengherankan jika realisasi subsidi BBM hingga akhir tahun ini diperkirakan menembus angka 41 juta kiloliter dari rencana yang dipatok yang hanya 40,4 juta kiloliter. Kondisi tersebut tidak menguntungkan. Nah, tidak menguntungkan karena apa? APBN-nya jelas-jelas terbebani. Nah, hal itu juga sama dengan opsi A dong, penggunaan anggaran ini melebihi rencana APBN sehingga belanja negara semakin besar. Karena belanja negara semakin besar, otomatis APBN itu jelas-jelas terbebani, seperti itu. Berarti untuk opsi yang A akibatnya itu benar gitu ya. Kemudian kita lihat yang B,
menimbulkan masalah sosial di kalangan masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Kalau kita lihat opsi B ini berdasarkan bacaan, ini sesuai juga karena kita lihat di kalimat yang nomor 5. Di kalimat nomor 5 ini dia bilang, subsidi BBM menciptakan ketidakadilan karena penikmat subsidi BBM adalah kelompok rakyat menengah ke atas. Nah, berarti kalau penikmatnya cuma kelompok rakyat menengah ke atas gitu ya teman-teman, berarti menimbulkan masalah sosial gitu antara masyarakat kalangan menengah ke atas sama yang tidak mampu seperti itu. Makanya yang opsi B itu juga akibat yang terjadi kalau konsumsi BBM bersubsidi itu meningkat. Sesuai. Kita lihat yang C, mempercepat proses kelangkaan energi yang tidak dapat diperbaharui gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini kita lihat opsi yang C ini juga sesuai dengan kalimat di nomor yang, kalau kita lihat di nomor yang D8 gitu ya teman-teman. Kita lihat kalimat nomor 8, BBM bersubsidi menimbulkan keborosan dalam hal konsumsi energi tidak terbarukan. Jadi karena keborosan yang terjadi, kondisi ini gitu ya, kita lihat lagi kalimat nomor 9, kondisi ini sama saja mempercepat proses terjadinya kelangkaan energi. Nah, berarti mempercepat proses kelangkaan energi yang tidak dapat diperbaharui itu sesuai dengan akibat yang terjadi kalau konsumsi BBM subsidi itu meningkat. Kita lihat yang D, memperkecil anggaran belanja sektor lainnya. Nah, ini juga sesuai gitu ya, atau akibatnya ini benar karena kalau kita lihat di opsi yang D ini, kita lihat di kalimat 6 teman-teman, di sini dia bilang di sisi lain alokasi subsidi BBM yang besar menyebabkan anggaran belanja untuk sektor lainnya gitu ya, termasuk kelompok miskin menjadi berkurang. Nah, berarti ini sesuai. Nah, yang terakhir berarti kemungkinan kelangkaan BBM di kalangan rakyat kurang mampu semakin meningkat. Nah, ini akibat dari konsumsi BBM subsidi yang meningkat ya teman-teman. Nah, berarti karena pertanyaan ini menanyakan terkait dengan kecuali, berarti jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Simpulan yang tepat mengenai isi bacaan tersebut adalah, nah teman-teman, berarti kalau dia bertanya terkait kesimpulan, berarti keseluruhan dari isi bacaan gitu ya. Kesimpulannya adalah, kalau kita lihat nih dari keseluruhan teks ini, untuk opsi yang A, penggunaan BBM bersubsidi kalah saing dengan BBM non bersubsidi. Nah, ini kurang tepat karena dia ini tidak menyatakan kesimpulan keseluruhannya. Ini itu berupa dengan kalimat penjelas. Kemudian kelangkaan energi di masa depan terjadi akibat kebijakan penggunaan BBM yang tidak dikenakan dengan baik. Nah, ini juga kurang tepat. Kemudian kacaunya rencana APBN dengan realisasinya menimbulkan berbagai permasalahan di tanah air. Kurang tepat. Kenaikan harga minyak dunia menimbulkan efek domino pada beberapa aspek kehidupan di dalam negeri. Nah, ini benar ya teman-teman, karena apa? Kalau kita lihat kenaikan harga minyak dunia ini yang menimbulkan efek domino pada beberapa aspek kehidupan di dalam negeri. Nah, nanti aspeknya itu bisa ke APBN, kemudian aspeknya bisa ke masyarakat, kemudian aspeknya bisa ke kelangkaan, seperti itu. Nah, makanya jawaban yang benar itu adalah yang D. Next, kita lihat soal berikutnya ya teman-teman. Judul yang tepat untuk teks di atas adalah, nah ya udah, berarti kita harus lihat dulu nih teksnya. Nah, berdasarkan kalau kita lihat dari teks berikut ini, meme yang tersebar di media sosial terkait dengan pola generasi milenial atau lebih populer disebut kids zaman now, terkadang membuat kita berada dalam situasi antara ingin tertawa dan mengelus dada. Salah satu ilustrasinya adalah ketika anak zaman old yang hobinya bermain di luar rumah
harus diseret paksa oleh sang ibu agar segera pulang karena hari sudah terlanjur sore. Sebaliknya, kids zaman now malah harus diseret paksa sang ibu agar keluar rumah untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya karena sudah terlanjur kecanduan gawai di tangannya. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk memanifestasikan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan memberdayakan para guru menjadi guru zaman now. Dalam Century Teachers dan What Kind of Pedagogies for the Century, secara gamblang dijabarkan bahwa salah satu kualifikasi untuk menjadi guru abad ini adalah melek teknologi. Alih-alih menyalahkan teknologi, guru abad ini sebaiknya mampu menerjemahkan kemajuan teknologi secara tepat dan proporsional bagi proses pembelajaran. Tentu saja, rasa percaya diri guru terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dilatar pengetahuan dan kemapanan yang mereka miliki terhadapnya. Implikasinya, para guru yang kurang percaya diri dalam pemanfaatan TIK dalam memfasilitasi proses pembelajaran siswa, maka akan cenderung skeptis terhadap para siswa yang membawa gawai ke sekolahnya. Guru-guru tersebut akan cukup mudah melabeli siswa yang gandrung akan teknologi sebagai siswa badung, malas belajar, lalai, dan sebagainya. Nah, jadi jawaban yang benar untuk judul yang tepat gitu ya teman-teman, kalau kita lihat dari teks yang ada itu adalah menjadi guru zaman now atau yang C. Kita lihat soal berikutnya, nilai-nilai Pancasila akan selalu relevan selama negara ini berdiri. Sebagai negara yang terdiri dari suku bangsa yang Pancasila dinilai sebagai ideologi terbaik bagi bangsa ini. Pancasila berada di antara ideologi liberal yang sekuler dan komunis yang anti Tuhan. Pancasila lah yang anak-anak bangsa mau membentuk NKRI. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dalam membentuk sosok manusia yang adil dan beradab. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat di atas adalah, nah teman-teman gitu ya, kalau kita lihat yang pertama, rumpang pertama, nilai Pancasila akan selalu relevan selama negara ini berdiri sebagai negara yang terdiri dari suku bangsa yang, nah kalau kita lihat dari opsi yang A, beragam, itu kurang tepat ya. Nah berarti otomatis untuk opsi yang A udah salah. Yang B, majemuk. Nah berarti majemuk ini benar ya teman-teman. Nah kemudian karena tadi terdiri dari suku bangsa yang majemuk, kemudian Pancasila lah yang anak-anak bangsa mau membentuk negeri, berarti Pancasila lah yang membentuk gitu ya teman-teman. Kata yang rumpang yang benar, membentuk anak-anak bangsa mau membentuk NKRI. Kemudian kita lihat rumpang berikutnya, dengan Pancasila bangsa Indonesia menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai fondasi dalam membentuk sosok manusia yang adil dan beradab. Nah gitu ya teman-teman. Nah berarti untuk opsi yang B udah benar karena kata majemuk, kemudian membentuk, dan fondasi ini tepat untuk mengisi rumpang yang ada pada kalimat teks tersebut. Nah opsi yang C berarti kurang tepat, dan juga yang E juga kurang tepat. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan terkait prediksi soal TPS UTBK 2022 terkait pemahaman bacaan dan menulis. Nah semoga dipahamin. Cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.